Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Bagaimana hari ini bagi kita semua, bagi saudara sekalian, saya percaya Tuhan tetap terus mengasihi kita. Tetapi saya ingin bertanya pada saudara, apakah saudara pernah kecewa tidak? Saya rasa semua orang pernah kecewa ya. Dari sejak kecil kita sering kali kecewa. Pada waktu saya masih kecil, mama saya nyuruh kami, saya dan kakak saya, adik-adik saya belum lahir, itu untuk duduk di kursi meja makan dan akan makan. Kita suruh ngambil nasi. Terus ini dari aromanya kok kayak ayam panggang ini, yang bakal keluar nih dari dapur. Ternyata yang keluar cuma tempe goreng. Tempe goreng, ada sih temennya telur goreng. Saya tanya, mana ayam panggang ya mama? Ayam panggang apa? Nah, kan ini aromanya ayam panggang. Itu tetangga sebelah yang masak. Jadi memang kadang-kadang kita kecewa ya. Dari sejak kecil kita bisa kecewa. Kita bisa kecewa kepada siapa saja. Kita bisa kecewa kepada teman kerja kita. Kita bisa kecewa kepada klien kita. Kita bisa kecewa kepada pembeli, pada penjual. Kita bisa kecewa kepada orang tua kita. Kita bisa kecewa kepada suami kita. Kita bisa kecewa kepada istri kita. Bahkan ada banyak orang tua yang juga kecewa kepada anak-anaknya. Wah, anak saya ini sudah dibesarkan dengan perjuangan yang luar biasa. Kok hasilnya begini ya, setelah besar kok dia begini ya, mengecewakan. Tapi apakah kita bisa kecewa pada Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus itu adalah sosok yang sempurna, yang sangat baik? Bukankah Tuhan Yesus adalah sosok yang sangat mengetahui hati kita, mengetahui keinginan kita bahkan? Perlu kita ketahui, salah satu hal yang paling berbahaya di akhir zaman bagi kita gereja Tuhan adalah kecewa kepada Tuhan. Apalagi pada akhir zaman ini, banyak sekali tekanan di dalam hidup kita. Banyak sekali masalah dalam kehidupan kita. Banyak sekali persoalan dalam kehidupan kita. Banyak sekali ancaman dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang beriman pada Tuhan, tentu saja kita akan berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Tentu saja kita akan bersandar kepada Tuhan. Tentu saja kita karena beriman pada Tuhan, tentu saja kita akan mengandalkan Tuhan sebagai gereja Tuhan. Di akhir zaman ini, banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Hari ini masih tetap suasananya COVID-19. Di mana-mana situasi berubah. Semua orang yang kita temui semua memakai masker. Maskernya bermacam-macam. Ada yang masker tipis tapi indah, ada yang masker tebal dan menyesakkan. Macam-macam maskernya juga. Dan di setiap restoran, setiap toko dan sebagainya ada wastafel di luar. Dulu kan nggak pernah ada seperti itu. Belum apa-apa kita sudah dicek suhu badan kita. Ya kalau ngeceknya pakai alat sensor yang langsung kita lewat, langsung ada tayangannya di TV-nya di situ bahwa kita dalam kondisi suhu badannya normal, ya nggak apa-apa. Kadang-kadang memakai alat seperti ya tembakan begitu. Udah bagus ini. Orang mau naik kereta api harus dites dulu. Dilakukan tes dengan harga yang mahal. Ada yang protes juga, karcis kereta api berapa, ongkos tesnya ini berapa. Jadi totalnya sekian. Banyak sekali hal-hal yang membuat kondisi yang tidak nyaman. Dan hal ini ditambah dengan kondisi di mana perekonomian kena dampaknya. Banyak yang tidak lagi bekerja. Banyak yang sudah dirumahkan. Atau yang bekerja tetapi honornya dipotong, dikurangi dan sebagainya. Dan itu semua membuat tekanan yang luar biasa. Kita berharap sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Tapi kok tetap saja nggak ada perubahan apa-apa. Di akhir zaman persoalan banyak. Di akhir zaman malah Tuhan terasa kurang bertindak. Dan ini yang seringkali membuat orang kecewa kepada Tuhan. Tapi masalahnya, bisakah kita kecewa pada Tuhan? Coba kita baca Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 1. Yohanes 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku.
Tuhan Yesus itu orang yang paling fair. Sehingga Tuhan Yesus memberitahukan bahwa kita itu bisa kecewa loh kepada Tuhan Yesus. Dalam arti kata, sisi lain Tuhan Yesus bisa membuat kita kecewa. Sehingga dikatakan di sini semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa. Sebab kalau kecewa nanti akhirnya menolak aku. Bahaya. Akhir zaman ini merupakan waktu-waktu yang sudah tinggal sedikit lagi kita akan sampai pada keselamatan yang dijanjikan. Kita akan sampai pada surga. Tapi kekecewaan dapat membuat kita, dikatakan di sini, menolak Tuhan Yesus. Apa artinya menolak Tuhan Yesus? Ya artinya kita akan kehilangan surga. Kita dapat kecewa kepada Tuhan. Lalu kita menolak Tuhan Yesus. Di dalam New International Version, dikatakan di sana, all this I have told you so that you will not go astray. Astray ini adalah tersesat. Orang yang menolak Tuhan itu bisa tersesat. Kecewa lalu menolak Tuhan, dia hidupnya bakal tersesat. Nah, agar kita tidak mengalaminya, bagaimana caranya agar kita tidak mengalaminya? Tuhan katakan di sini, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku dan akhirnya tersesat. Agar kita tidak mengalaminya, Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya. Artinya hanya firman Tuhan yang dapat membuat kita tidak kecewa kepada Tuhan. Dan tidak menolak Tuhan, sehingga kita tidak tersesat. Orang yang kurang mengkonsumsi firman Tuhan, itu mudah kecewa pada Tuhan. Kenapa Tuhan, saya kok mendapatkan penyakit yang seperti ini? Kenapa Tuhan, apa salah saya sehingga saya tidak seberuntung orang lain? Dan sebagainya. Hanya firman Tuhan yang dapat membuat kita tidak kecewa kepada Tuhan dan tidak menolak Tuhan sehingga tidak tersesat. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat mengapa orang dapat kecewa kepada Tuhan. Dan ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Di akhir zaman terutama. Mari kita buka yang pertama adalah Matius 13. Matius 13 ayat 55 sampai dengan 58. Matius 13 ayat 55 sampai dengan 58. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Mengapa orang dapat kecewa kepada Tuhan? Yang pertama adalah karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus adalah orang yang sangat terkenal. Saya rasa di seluruh dunia, hampir semua orang tahu tentang Tuhan Yesus, walaupun mereka bukan Kristen. Tapi ada yang mengenal Yesus sebagai apa? Yesus sebagai nabi, enggak salah. Ada yang mengenal Yesus sebagai guru, enggak keliru. Ada juga yang mengenal Yesus sebagai filsuf, ahli filsafat, benar juga. Ada yang mengenal Yesus sebagai orang bijak. Atau ada yang mengenal Yesus sebagai orang baik. Itu semua benar. Ada yang mengenal Yesus sebagai orang yang banyak pengikutnya, pemujanya. Enggak salah juga. Tapi mereka tidak mengenal Yesus secara benar. Tidak mengenal Yesus secara lengkap. Jangan-jangan gereja Tuhan, kita juga tidak mengenal Yesus secara benar dan secara lengkap. Kalau tidak kenal Yesus dengan benar, maka seperti ini. Ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Yusuf memang tukang kayu.
Dan mungkin secara kartu keluarga, Yesus ditulis di situ sebagai anaknya Yusuf. Yusuf tukang kayu. Jadi perkataan ini benar. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Ada benarnya juga. Bukankah ibunya bernama Maria? Nggak salah. Dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Betul, itu adik-adiknya Yesus. Itu anak kandung darah dagingnya dari Yusuf. Kalau Yesus adalah anak Allah. Yang dilahirkan, dititipkan di dalam kandungannya Maria untuk dilahirkan. Ayat 56, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Betul sekali, meskipun nggak disebut namanya. Tuhan Yesus punya saudara-saudara laki, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan punya beberapa saudara perempuan. Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Saudara kalau mau tahu dari mana diperolehnya semua itu, bagaimana caranya? Kalau saudara melihat teman saudara punya jaket bagus gitu. Saudara suka, saudara bisa tanya loh, kamu beli di mana? Kan gitu kan. Jangan main asumsi, jangan main tuduh. Pasti kamu nyolong. Wajahmu wajah kriminal. Jangan main tuduh, tanyalah. Tapi mereka tidak tanya. Mereka tidak tanya kepada Yesus dari mana Yesus memperoleh semua kemampuan yang luar biasa yang dimilikinya itu. Lalu mereka pada ayat 57, reaksi mereka begini. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saya beritahu pada saudara, setiap orang sebelum kenal pada saudara, dia sudah punya satu penilaian sendiri kepada saudara. Dan dia punya harapan pada saudara. Jadi kalau saudara berkenalan dengan seseorang, baru kenal nih. Apalagi kalau misalnya saudara hadir di seminar ya. Di seminar ilmiah. Gitu. Orang ini dari penampilannya seperti orang pandai. Mungkin dia profesor, doktor, mungkin dia di bidang tertentu. Kenalan dan saudara berbicara banyak, mungkin saudara sudah keluarkan kartu nama, supaya saudara dikenal oleh orang ini, profesor ini, doktor ini, dan sebagainya. Ternyata dia cuma office boy, yang agak tua memang di tempat seminar itu. Saudara kecewa berat. Siapa yang salah? Ya karena belum apa-apa kita sudah memprediksi. Orang ini pantasnya bisa menjadi suami saya. Orang ini pantasnya bisa menjadi istri saya. Saudara deketi dia, saudara mulai lebih akrab, dan semakin saudara mempunyai banyak sekali harapan. Dan ternyata pernikahan yang diawali dengan banyak sekali harapan, nanti di ujung-ujungnya diakhiri dengan banyak kekecewaan. Seringkali begini, perbedaan antara suami dan istri sebelum menikah atau memasuki pernikahan. Suami berharap istri jangan pernah berubah. Ya cantiknya, ya badannya, jangan berubah. Kamu begini terus ya. Sementara suami berpikir begitu, istri berpikir lain. Dia berpikir, saya berharap suami saya berubah. Atau calon suami saya ini kalau sudah menikah dengan saya, berubah. Bisa bangun pagi, rajin, bekerja, nggak main game terus, dan sebagainya. Ternyata suaminya tidak berubah dan istrinya berubah. Istrinya berubah jadi tidak seperti itu, gitu ya, secara fisik. Dan suaminya ternyata tidak berubah, sampai tua juga masih mainan, masih nggak ada tanggung jawabnya. Nggak pernah ngasih uang buat operasional rumah tangga. Suami-suami yang nggak pernah ngasih uang operasional rumah tangga, kalian sudah fail loh sebagai suami. Loh tapi saya nggak punya kerjaan Pak, harus cari, Tuhan pasti berkati. Suami itu tugasnya itu mencari nafkah kok. Tuhan pasti berkati, jangan khawatir. Jangan mau kalah dengan hal yang seharusnya dilakukan. Kecewa orang. Diharapkan pasangan yang mengasihi dia, ternyata mengasihinya cuma di awal-awal pernikahan. Di bagian-bagian akhirnya, boro-boro mengasihi, membuang
Wah, kecewa. Diharapkan setia, awal-awal setia, lama-lama nggak setia, kecewa. Tapi sekarang di sini Tuhan Yesus juga mengecewakan. Karena apa? Karena kita tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Orang tidak mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jauh lebih tinggi daripada nabi, dari sekedar guru, dari sekedar filsuf, dari sekedar orang bijak, orang baik, orang yang banyak pengikutnya. Lebih dari semuanya itu, dia adalah Tuhan, Master, Tuhan kita, dan Juru Selamat kita. Seringkali orang tidak mau mengenal Tuhan Yesus seperti itu, apalagi menerima Yesus seperti itu. Yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, dia pasti akan memilih pikiran yang salah tentang Tuhan. Pikiran yang salah pada Tuhan. Termasuk umat Tuhan. Umat Tuhan yang punya pikiran yang salah tentang Tuhan atau pada Tuhan. Umat Tuhan itu bisa punya pikiran yang salah loh tentang Tuhan. Coba kita baca Lukas 24. Ayat 13 sampai dengan 24. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 24. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." Saudara masih ingat kisah ini? Kisah setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Siapa 2 orang ini? Pertanyaannya gitu. Siapa 2 orang ini? Apakah kedua orang ini adalah orang biasa yang sekedarnya saja mengenal Yesus? Pada hari itu juga, ayat 13, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Jadi mereka ini murid Yesus. Mereka itu sudah banyak belajar tentang Yesus. Mereka itu sering bersama dengan Yesus. Tapi apa yang mereka kenal dari Yesus? Dikatakan di sini, ayat 19, kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi," nggak salah, "yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah," nggak salah, "dan di depan seluruh bangsa kami," benar juga. "Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya." Ini adalah fakta. Tapi coba pada ayat 21. "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel." Membebaskan dari apa? Dari penjajahan Romawi.
Padahal ini murid Yesus. Murid Yesus yang mengenal Yesus sebagai pembebas. Mesias yang datang untuk membebaskan bangsa Israel dari jajahannya Romawi. Mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Mereka tidak mengenal Yesus dengan baik. Mereka tidak mengenal Yesus dengan lengkap. Apakah mereka sudah mengalami kebangkitan Yesus? Oh, mereka mengalami, sama seperti kita. Mendengar tentang kebangkitan Yesus. Kita belum pernah pergi ke kubur Yesus dan melihat Tuhan Yesus keluar dari kuburnya. Belum pernah. Mereka juga tidak pernah mengalami seperti itu. Tapi mereka mendengar. Dikatakan di sana, ayat 22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Mereka sudah dengar kabar tentang kebangkitan. Tapi tetap mereka punya pendapat di ayat yang tadi, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, ayat 21. Itu yang ada di hati mereka. Jadi bagaimana mereka tidak kecewa kepada Yesus? Karena apa yang di hati mereka ini tidak sesuai dengan pengenalan mereka tentang Tuhan Yesus atau tentang kebenaran Tuhan Yesus itu sendiri. Pertama adalah karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar, dengan lengkap, dengan baik, maka saudara pasti akan kecewa kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk semakin kenal Tuhan. Semakin sungguh-sungguh kita mengenal Tuhan Yesus. Saya membuka forum untuk kita boleh belajar tentang ayat-ayat firman Tuhan di dalam setiap hari Jumat. Saudara masih ingat? Dengan acaranya Zoom, saudara bisa di rumah dan ikut serta di dalam grup Zoom ini. Dan kita membahas ayat-ayat Alkitab dan itu membukakan pengertian-pengertian yang baru. Pengertian-pengertian yang luar biasa. Saudara yang mau ikut, saudara boleh daftar. Karena ini acaranya eksklusif, hanya untuk jemaat atau warga dari GPKDI Tabernakel Kasih. Apa sebabnya orang kecewa kepada Tuhan? Markus 10. Markus 10 ayat 17 sampai dengan 22. Markus 10 ayat 17 sampai dengan 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Mengapa orang dapat kecewa kepada Tuhan? Hal yang kedua adalah karena tidak bisa menerima firman Tuhan. Tidak bisa menerima perintah Tuhan. Siapa orang ini yang dikisahkan di sini? Orang ini mempunyai kualitas rohani yang baik. Coba saudara simak di sana pada ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Jadi orang ini tuh sangat merindukan Yesus. Enggak datangnya jalan enggak, tapi berlari-lari mendapatkan Yesus. Dan sambil bertelut. Yesus itu tidak berpenampilan, tidak berpakaian megah, mewah seperti seorang raja, tidak. Tapi orang ini tahu bahwa Yesus ini adalah lebih daripada orang biasa. Sehingga bertelut dan mengatakan begini, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yang menjadi pertanyaan dari orang ini bukan pertanyaan ecek-ecek, bukan pertanyaan yang sederhana, bukan pertanyaan yang sifatnya
duniawi, bukan pertanyaan-pertanyaan yang biasa saja, bukan. Perhatikan di sana. Dikatakan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Orang mungkin bertanya begini, apa yang harus kuperbuat supaya aku bahagia? Apa yang harus aku perbuat supaya aku sukses? Apa yang harus aku perbuat supaya aku mengalami hal-hal yang baik dalam hidupku? Ini enggak, dia bicara soal sesuatu yang masih jauh, yaitu apa? Hidup yang kekal. Dia tahu berarti ada hidup kekal, ada hidup yang sementara. Dia tahu, dia mengerti benar. Dia ini adalah orang yang mempunyai kualitas rohani yang baik. Dia bertelut di hadapan Tuhan. Dia memanggil Tuhan itu sebagai guru yang baik. Bertanya tentang hidup yang kekal. Yang kedua adalah dikatakan pada ayat 20. Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Semua yang ada di Taurat, Tuhan Yesus katakan pada orang ini katakan apa? Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi dia ini memang dari muda orang baik, orang benar, orang yang kualitas rohaninya baik. Dari sejak muda. Bukannya mudanya bengal terus tuanya baru bertobat, enggak. Dia dari muda adalah orang yang punya kualitas rohani yang baik. Tapi apa yang menjadi kekurangannya? Ketika Tuhan Yesus berkata, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah hasil penjualan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Pertanyaan saya terlebih dahulu, apakah perkataan Tuhan Yesus ini terlalu berat buat dia? Apakah perintah firman Tuhan ini terlalu berat buat orang ini? Saya rasa tidak. Sebab orang ini sudah mengerti tentang hidup yang kekal. Orang ini sudah bertanya tentang hidup yang kekal. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata bahwa engkau akan beroleh harta di surga, saya rasa dia mengerti betul. Tidak perlu dijelaskan lagi. Harta di surga itu apa? Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau mengajarkan orang ini, lepaskan keterikatanmu dari harta duniawi. Ikutlah aku. Artinya apa? Mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jadilah seperti aku. Seolah-olah begitu. Saya ingin tegaskan sekali lagi ya, nyeleweng sedikit ini ya. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Dan dari surga terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pernah tidak ada orang yang dibaptis dan surga terbuka dan lalu ada suara, padanya aku berkenan? Ada tidak? Hanya Yesus. Itu sebabnya mengapa kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Karena apa? Hanya yang serupa dengan Yesus ini yang Allah berkenan. Kalau kita tidak menjadi serupa dengan Yesus, jangan harap Allah berkenan kepada kita. Bagaimana caranya bisa menjadi serupa dengan Yesus? Kita harus belajar kenal tentang Yesus. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, ikutlah aku. Mengikuti teladan dan pengajaran Yesus. Dan buat orang ini gak terlalu sulit. Orang ini tuh adalah orang yang kualitas kerohaniannya sudah baik ini. Bukan saat ini saja, sudah sejak muda. Tapi mendengar perkataan itu, ayat 22. Ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia kecewa? Karena dia tidak menduga bahwa Yesus akan menjawab seperti itu. Jawaban Yesus ini membuat dia kecewa. Firman Tuhan seringkali membuat kita bisa kecewa. Karena apa? Karena kita tidak menduga firman Tuhannya kok begini. Sehingga sulit buat menerima firman Tuhan. Ketika hati saudara sedang sedih, ketika saudara sedang punya masalah keuangan, berangkat dari rumah pergi ke gereja, saudara berharap nanti khotbahnya ini akan menghibur dan menguatkan saya dan memberitahukan kepada saya apa yang harus saya lakukan supaya saya terbebas dari masalah keuangan ini. Ternyata khotbahnya tentang hidup kudus.
Ternyata khotbahnya tentang hidup suci, menjauhkan diri dari dosa. Ya, khotbahnya ini ya, ini mas saya sudah tahu, saya nggak pernah berbuat dosa. Saya selalu hidupnya benar, berusaha melakukan firman Tuhan, tapi nggak jawab masalah saya ini. Pernah nggak saudara mengalami itu? Bahwa khotbah ini tidak menjawab permasalahan saya, nggak cocok sama saya. Kenapa kok tidak cocok sama saya? Ada kan juga orang yang merasa gini, Pak Andri setiap kali khotbah kok selalu kayaknya tuh menyinggung saya. Kok selalu menegur saya. Tiap kali khotbah kok selalu pas saya datang selalu dia omong berhenti merokok. Kenapa kok selalu kena ke saya terus? Ada yang begitu kan? Tapi ada juga yang kalau khotbah ini kok nggak kena apa-apa, saya nggak terjawab apa-apa. Apa yang saudara harapkan sih dari sebuah firman Tuhan? Namanya juga firman Tuhan, ya Tuhan yang berfirman. Tuhan berfirman seperti apa? Seperti itulah perintahnya. Dan orang ini menjadi kecewa. Kenapa? Karena orang ini tidak bisa menerima firman Tuhan. Firman Tuhan tidak sesuai dengan harapannya. Coba kita bandingkan dengan Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Yohanes 6 ayat 60 sampai dengan 66. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia." Siapakah mereka? Apakah mereka orang awam? Di mana Tuhan Yesus duduk di atas bukit dan berkhotbah di atas bukit pada orang-orang awam? Oh bukan, mereka ini murid-murid Yesus. Dikatakan pada ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus. Jadi pada waktu itu banyak sekali murid-murid Yesus. Semuanya itu kategorinya murid Yesus. Yang berkata begini, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Loh, harapannya apa tadinya? Harapannya itu perkataan Yesus itu lemah lembut. Harapannya perkataan Yesus itu meninabobokkan mereka. Kok firman Tuhan yang keras seperti ini ditolak? Saya datang ke gereja ini bukan untuk menambahi beban hidup saya. Kok saya datang ke gereja jadi beban ya, tambah beban. Harusnya kan beban saya hilang. Orang yang mengharap seperti itu, orang itu akan kecewa. Sebab yang namanya firman Tuhan adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau firmankan. Tuhan itu bukan orang yang kita sewa untuk bercerita sesuatu, mengatakan sesuatu yang menyejukkan telinga saya, bukan. Tuhan itu harusnya kita undang dan mengatakan, Tuhan berfirmanlah kepadaku, terserah Tuhan mau firman apa. Yesus yang di dalam hatinya tahu, ayat 61, bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Perkataan Tuhan Yesus ini sama sekali adalah perkataan yang memang levelnya murid-murid. Bukan untuk orang awam, bukan. Sehingga Yesus berkata begini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Itu murid-murid sudah ngerti. Apa itu roh, apa itu daging. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ngerti murid-murid. Meskipun gak ngerti sekali ya mungkin, tapi ngertilah. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Ini loh kelemahannya nih. Jumat kemarin kita di Zoom membahas tentang perbedaan antara belief, trust,
sama faith. Perbedaannya itu luar biasa jauhnya. Kalau orang bisa percaya, itu terjemahnya Indonesia percaya semua. Kalau orang bisa percaya kepada Yesus dalam arti kata trust, itu sudah bagus. Tapi yang diharapkan Yesus adalah faith, iman. Kamu tidak percaya. Saya ingin bertanya pada saudara. Ketika saya berkhotbah, saudara yang mendengar langsung maupun mendengar melalui rekaman, berapa banyak, berapa persen perkataan saya yang menyampaikan firman Tuhan ini saudara percayai? Berapa persen? Berapa persen dari firman Tuhan yang saya bawakan ini saudara percayai? Kalau saudara percayai, oh nggak usah lama-lama. 2-3 bulan saja hidup saudara berubah total. Saya beritahu pada saudara. Karena apa? Firman Tuhan ini mengandung kuasa. Mengandung kuasa yang luar biasa. Kalau kita terima, terimanya pakai apa? Pakai percaya. Percaya pada sesuatu yang bahkan belum terjadi, itu iman. Bukan trust. Percaya pada sesuatu yang belum terbukti. Surga itu belum saudara nikmati loh. Saudara percaya ada surga tidak? Kalau saudara tidak percaya kepada surga atau saudara ragu-ragu atau saudara berharap ada surga, maka saudara tidak sungguh-sungguh memfokuskan, membidikkan hidup saudara pada surga. Tapi kalau saudara beriman, surga itu ada dan aku mau masuk ke sana. Tidak ada pilihan lain. Maka sekarang saudara akan hidup, membidikkan hidup saudara pada surga. Tidak usah ada orang yang nyuruh-nyuruh, tidak usah. Pilihannya sekarang kok. Saudara mau apa? Mau apa saudara? Mereka ini tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus itu maha tahu loh. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu ayat 65. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi tidak ada seorang pun yang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan karena karunia Allah. Jadi kalau saudara dan saya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, bukan karena kita lebih dari orang lain, bukan. Tapi karena kita mendapat karunia Allah. Hoki kita besar, keberuntungan kita besar, kita bisa percaya. Orang lain gak percaya Tuhan loh. Walaupun sudah lihat mujizat, sudah mengalami banyak perkara dari Tuhan, tetap tidak percaya pada Tuhan Yesus. Mungkin saudara belum pernah mengalami mujizat Tuhan, tapi saudara percaya Tuhan Yesus, hoki saudara besar. Keberuntungan saudara luar biasa, itu karunia. Mulai dari waktu itu, ayat 66. Banyak murid-muridnya, banyak, bukan 1-2. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kenapa? Kecewa. Yesus kok kayak gini sih? Kecewa. Apakah ada orang yang kecewa pada saya? Banyak. Sehingga tidak mau mendengarkan apa yang saya uraikan firman Tuhan. Meskipun saya sudah kasih caranya. Makan lempernya, buang bungkusnya. Bungkusnya itu kan saya. Lempernya itu ya firman Tuhan. Ambil lempernya, makan firman Tuhan, buanglah sayanya. Sayanya nggak penting. Tapi orang nggak mau dengarkan juga firman Tuhan yang saya bawakan. Karena apa? Kecewa pada saya. Pak Andri sih bikin kecewa. Apakah saya punya tujuan membuat orang kecewa? Saya berharap tidak membuat orang kecewa. Tapi orang itu kecewa dengan alasan sendiri-sendiri. Dengan berangkat dari masalahnya sendiri-sendiri. Kepada Yesus saja orang kecewa, kok apalagi kepada saya? Yesus nih, sosok yang sempurna. Orang bisa kecewa. Apalagi kepada saya. Meskipun Yesus dan saya juga tidak mau membuat orang kecewa. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi mengapa orang dapat kecewa kepada Tuhan? Karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Dan kedua, karena tidak bisa menerima firman Tuhan. Perintah Tuhan. Yang ketiga, Ayub 2 ayat 9. Ayub 2 ayat yang ke-9. Ya.
Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara kenal Ayub ya? Bukan Ayub teman saudara, bukan. Ayub yang di Alkitab ini. Ini orang dikatakan adalah orang yang benar. Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini adalah kurikulum vitae-nya Ayub. Orang baik. Dan Ayub ini menikah sama istrinya ini bukan baru kemarin sore menikahnya. Udah lama. Jadi istrinya ini juga banyak belajar dari Ayub yang orang baik. Istrinya Ayub ini banyak sekali belajar tentang Tuhan. Tapi Ayub itu orang yang saleh. Sangat menyembah Tuhan. Pasti istrinya juga diajak sama Ayub untuk menyembah Tuhan. Tapi mungkin istrinya punya harapan-harapan lain kepada Tuhan. Dan ketika Ayub mengalami pada hari itu seluruh anak-anaknya mati, semua anak-anaknya mati, seluruh hartanya habis, hilang, sebagian terbakar, sebagian dirampok. Seluruh tubuhnya, bagian tubuhnya Ayub itu mengalami sakit yang aneh dan sebagainya. Istrinya Ayub berkata begini pada ayat 9 tadi. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istri macam apa ini? Istri itu adalah penolong yang sepadan. Dihadirkan oleh Tuhan sebagai penolong bagi suaminya. Kalau suaminya sedang risau, sedang gundah, sedang baper, bukannya malah dijebloskan sekalian si suaminya ini. Harusnya dikuatkan. Ayo mas, koh, pak, yuk kita doa yuk. Tuhan pasti nolong kita. Harusnya kan gitu istri. Ini malah kutukilah Allahmu. Kenapa? Karena dia kecewa. Dia tidak setuju dengan keputusan Tuhan. Mengapa orang suka kecewa pada Tuhan? Karena tidak setuju dengan keputusan Tuhan. Menganggap Tuhan itu berlaku tidak adil. Tuhan itu berlaku jahat. Ayub ini kan orang baik. Saya ini kan orang baik. Kenapa kok Tuhan perlakukan begini ke saya? Apa salah saya? Itu teman saya, itu saudara saya orang jahat, gak pernah ke gereja dan sebagainya. Hidupnya enak, senang, anak-anaknya sehat. Kenapa justru anak saya yang tidak sehat? Kenapa justru saya yang mengalami kondisi perekonomian seperti ini? Orang lain kok enggak? Menganggap Tuhan tidak berlaku adil. Tuhan berlaku jahat kepadanya. Saudara pernah enggak merasa begitu? Tuhan ini enggak adil, Tuhan ini. Tuhan ini jahat. Kok saya diperlakukan begini? Dia tidak setuju dengan keputusan Tuhan. Saya ingin ingatkan sekali lagi, Tuhan itu yang maha kuasa. Apapun keputusannya, tidak ada yang bisa membantah. Apapun keputusannya. Tidak ada yang bisa mengkoreksi keputusan Tuhan. Enggak ada. Orang bisa kecewa kepada Tuhan karena keputusan Tuhan yang tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan, yang diharapkan. Kekasihnya sakit dan diharapkan apa? Tuhan menyembuhkan. Panggil pendeta untuk doakan. Pendeta doakan, besoknya malah mati. Saya sering loh membuat kecewa orang. Karena ketika saya doain, besoknya mati orang itu. Dan orang itu seolah merasa menyesal. Wah tahu gitu enggak didoain Pak Andri, nanti mati. Padahal itu adalah justru berkat Tuhan yang luar biasa. Dia bebas dari penyakitnya dan dia sudah berada di pangkuan Abraham. Dia sudah berada di Firdaus dan tempat yang nyaman. Udah nggak ada COVID di sana di pangkuan Abraham. Abraham juga nggak pakai masker. Kita di sini masih harus pakai masker. Didenda lagi kalau nggak pakai masker. Tapi kenapa Tuhan ini orang yang saya kasihi ini kok Tuhan putuskan untuk meninggal dunia? Kenapa nggak orang itu si orang jahat itu? Lo ada jemaat mudah-mudahan saudara tidak kenal. Saya rasa saudara tidak kenal. Yang mertuanya jahatnya luar biasa. Dan dia selalu dibela oleh suaminya yang baik. Dilindungi oleh suaminya yang baik. Mereka tinggal satu rumah sama-sama. Seringkali konsultasi pada saya dan saya beritahukan bagaimana harus
mengatasi kondisi seperti itu dan sebagainya. Suatu ketika suaminya ini mengalami serangan jantung dan meninggal dunia. Tidak ada lagi yang membela dia. Tinggal bersama mertua yang jahat itu dan mertuanya itu semakin sewenang-wenang kepada dia. Dan dia marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan yang mesti serangan jantung suami saya? Padahal mertuanya juga sakit jantung. Kenapa enggak mertua saya yang jahat itu sakit jantung? Kenapa enggak itu aja meninggal dunia, serangan jantung. Kenapa suami saya yang baik harus meninggal dunia? Siapa lagi yang membela saya? Suami saya itu tulang punggung dalam rumah tangga. Kalau enggak ada dia, ya sudah seperti ayam cabut tulang tuh. Enggak bisa apa-apa, lemes dah. Tulang punggungnya dicabut, gimana? Tuhan ini bagaimana sih? Kecewa dia kepada Tuhan. Pada keputusan Tuhan. Saya beritahu, kalau mertuamu saat ini mati, langsung masuk neraka dia. Meskipun neraka belum ada saat itu. Sekarang juga belum ada, nanti Tuhan bukanya nanti. Pada saat sang antikris masuk duluan. Tapi mertuamu enggak akan selamat. Karena kejahatannya dan karena mertuamu itu walaupun Kristen, tapi hidupnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau suamimu sekali meninggal dunia, serangan jantung, suamimu langsung masuk Firdaus. Hidupnya indah. Tidak setuju dengan keputusan Tuhan. Coba bandingkan dengan Matius 20. Ayat 8 sampai 15. Matius 20 ayat 8 sampai dengan 15. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Saudara masih ingat perumpamaan ini? Di mana tuan ini memanggil pegawai dari pagi. Ada pegawai yang masuknya pagi, masuknya siang, masuknya sore, dan masuknya malah hampir petang hari. Tapi semuanya diberi honor yang sama. Proteslah mereka yang masuk dari pagi. Saya masuk dari pagi kok cuma dapat sedinar sehari. Sementara orang itu baru kerja 1 jam, sudah dapat sedinar untuk pekerjaannya dia. Tidak setuju dengan keputusan tuannya ini. Tidak setuju dengan keputusan Tuhan. Padahal ini adalah kasih karunia. Hak si Tuhan ini. Menganggap Tuhan ini tidak berlaku adil, sudah melakukan kejahatan. Sehingga kalau kita lihat apa yang terjadi di sini pada orang ini kecewa berat. Kecewa luar biasa. Dikatakan di sana ayat 12 katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tapi Tuhan ini menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Sebelum bekerja kan sudah sepakat dulu sedinar sehari. "Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu." Ini kasih karunia. Adalah hak tuannya. Kenapa kita jadi iri hati kepada orang lain? Tidak setuju dengan keputusan Tuhan. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?
Ini anak kecil ini. Kalau anak kecil begitu. Anak-anak kecil, saudara punya anak kecil 3 gitu. 4 orang, beda setahun. Ini kakaknya dikasih uang jajan 10.000. Adik paling kecil dikasih uang jajan 20.000. Marah kakaknya, kenapa itu masih kecil 20.000? Anak kecil protes. Padahal tuh haknya orang tuanya mau ngasih berapa. Gak ngasih pun haknya orang tuanya. Tidak setuju dengan keputusan Tuhan. Ini yang membuat kecewa. Kecewa dan terus meninggalkan Tuhan. Ketika meninggalkan Tuhan, efeknya jauh lebih berat. Hidupnya itu akan dikatakan tersesat. Akan hancur gara-gara masalah kecil, jadi meninggalkan Tuhan. Ini gara-gara masalah kecil, besoknya mungkin tidak dipakai lagi di kebun anggur itu. Mengapa orang kecewa kepada Tuhan? Yang keempat adalah Ayub 21. Kita baca Ayub 21. Ayat 7-15. Ayub 21 ayat 7 sampai dengan 15. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Yang Maha Kuasa itu apa, sehingga kami harus beribadah kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Orang ini adalah orang fasik yang ditunjukkan di sini. Mengapa orang fasik? Ayat 7. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Ini orang fasik. Orang fasik itu bukan orang kafir, sekali lagi. Orang kafir tidak kenal Allah. Orang fasik tahu ada Allah tapi tidak peduli kepada Allah. Sudah hidupnya tidak peduli pada Allah, kok hidupnya diberkati Tuhan begini sih? Seperti yang kita baca tadi sampai dengan ayat 15. Hidupnya itu melawan Tuhan kok diberkati. Saya kok malah tidak diberkati Tuhan. Padahal saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh berdoa. Saya sungguh-sungguh jalani firman Tuhan. Kok saya begini-begini aja. Sementara orang fasik ini kok diberkati Tuhan. Mengapa orang kecewa pada Tuhan? Karena tidak setuju dengan keadaan baik orang lain. Menilai apalagi menghakimi orang lain. Itu seringkali mendatangkan pengaruh buruk kepada diri kita sendiri. Apa sebabnya? Karena ketika kita menilai dan menghakimi orang lain, tanpa sadar, kita menyerap pemikiran-pemikiran buruk dari orang itu. Jadi kita hakimi orang itu, kita nilai orang itu negatif. Dan hal itu masuk dalam pikiran kita. Loh saya kan enggak gitu. Menyerapnya itu bukan mencontoh, bukan. Tapi menyerapnya itu, loh saya kan enggak gitu. Kok saya tidak diberkati ya? Bukan pemikiran yang baik. Bukan pemikiran yang bisa menjadi motivasi yang baik bagi kita. Kalau kita menilai dan menghakimi orang, itu tanpa sadar akan mendatangkan pengaruh buruk bagi kita. Karena pengaruh pikiran-pikiran buruknya yang kita ambil. Bukan hal yang baik dan memotivasi yang baik. Di sini orang itu tidak setuju dengan keadaan baik orang lain. Seolah-olah ini tidak benar kondisinya. Saya ingin ingatkan kepada saudara. Tuhan itu baik. Kenapa saya bisa punya kesimpulan Tuhan itu baik? Bayangkan ya. Kita ini seringkali melakukan hal yang tidak baik di depan mata Tuhan. Sementara Tuhan tetap melakukan yang baik di belakang kita. Walaupun kita tidak tahu. Kita dalam kondisi tidak sadar. Kita tuh seperti bayi yang baru lahir tuh. Tidak sadar yang dilakukan oleh orang tua kita itu bukan cuma sekedar gendong kita dan pada waktu kita masih
bangun gitu, bukan. Di saat kita tidur, orang tua kita mungkin mencuci pakaian kita, menyiapkan susu buat kita, membersihkan ini itu untuk kepentingan kita. Di saat kita tidak tahu, di saat kita tidak sadar, Tuhan itu sedang melakukan yang baik di belakang kita. Ya, Tuhan melakukan yang baik meskipun tidak kita lihat atau belum kita lihat. Tapi kita seringkali melakukan hal yang buruk tepat di mata Tuhan, tepat di dalam pandangan Tuhan. Itu sebabnya kita itu sulit mengatakan bahwa Tuhan saya ini baik kepadamu. Enggak bisa. Tuhan itu yang baik. Coba kita bandingkan dengan Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Ini rada panjang-panjang nih ayatnya. Tapi enggak apa-apa lah ya. Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Sayang kalau dipotong-potong. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 11. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah, dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mungkin kita tidak punya waktu buat menguraikan ayat-ayat ini yang begini panjang dan begitu luar biasa. Tapi saya sarankan saudara di rumah baca ulang ayat ini. Baca ulang Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Pelan-pelan resapi. Nanti saudara akan mendapat berkat yang luar biasa. Saya ingin tutup khotbah ini dengan Mazmur 88. Saya baca sendiri saja ya. Mazmur 88 ayat 14 dan 15. Mazmur 88 ayat 14 dan 15. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Alasan kelima mengapa orang kecewa pada Tuhan adalah karena doanya tidak diperdulikan Tuhan. Merasa bahwa doanya tidak diperdulikan Tuhan. Saya ingatkan, doa itu bukan instruksi. Bukan perintah kepada Tuhan yang harus memperdulikan kita. Doa itu adalah permohonan dengan iman. Iman yang penuh harapan dari siapa? Dari debu, yaitu kita. Kepada yang maha kuasa, yaitu Tuhan. Sehingga di dalam doa kita harus menyerahkan diri sepenuhnya. Terserah Tuhan, pasrah kepada Tuhan. Apa yang akan Tuhan jawab dalam doa kita. Sehingga kita akan bisa menerima apapun yang menjadi jawaban doa dari Tuhan. Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, kata Tuhan Yesus, doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu Tuhan yang terjadi. Pasrah Tuhan. Tuhan berikan keinginannya dia, kalau boleh cawan murka Allah ini gak usah diminum oleh Yesus. Tapi jangan kehendakku Tuhan. Kehendakmu yang terjadi. Apakah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani dikabulkan Allah? Siapa yang jawab dikabulkan? Angkat tangan. Saya saja yang ngomong ini, yang angkat tangan. Doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani dikabulkan Allah. Kenapa? Jangan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu. Dan itu dikabulkan Allah. Puji Tuhan, amin.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang baik. Apapun yang kami alami hari ini, apapun yang kami hadapi hari ini, kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus sedang melakukan sesuatu yang baik bagi kami, walaupun saat ini kami belum mengetahuinya, belum menyadarinya. Tapi kami tahu Tuhan, tidak pernah Tuhan Yesus melakukan yang buruk bagi kami. Tidak ada satu bagian buruk pun yang Tuhan Yesus rencanakan untuk menjadi bagian hidup kami. Tuhan Bapa di dalam surga, ampuni kami. Jika di waktu-waktu yang lalu kami pernah kecewa kepada Tuhan. Ampuni kami jika di waktu-waktu yang lalu kami seringkali mempunyai hati yang ingin berontak kepada Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami. Bapa di dalam surga, ampuni semua kebodohan kami, semua ketidaktahuan kami, semua hal yang membuat kami mudah ditipu oleh kuasa kegelapan. Sehingga kami merasa Tuhan tidak ada artinya apa-apa dalam hidup kami. Sekarang kami mengerti, firman-Mu menjelaskan kepada kami, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sungguh baik. Sekarang kami sadar, banyak hal yang Tuhan sudah persiapkan dalam hidup kami. Untuk kami nanti ke depan, kami merasakan menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan. Dan kami akan mengucap syukur yang tidak habis-habisnya ketika kami mengalami semua itu yang Tuhan saat ini sedang sediakan yang baik bagi kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan kekurangan-kekurangan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan semua kelemahan, kegagalan kami, ketidakberdayaan kami, ketidakmampuan kami, situasi kami yang buruk, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Tuhan yang baik, yang mengasihi kami lebih dari apa yang kami dapat sadari. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.